Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan gold itu sendiri atau XAUUSD. Oke, di sini kalau kita lihat ya, memang gold ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan kembali ya. Lalu di sini kita juga mau bahas mengenai pola. Jadi kalau kalian ingat ya, saya di channel Telegram yaitu ada share pola ya, kalau misalkan si gold ini memiliki suatu pola yang cukup unik di time frame 4 jam gitu. Jadi kalau kita lihat di time frame di trading view ya di sini ya. Nah, nih pertama kita lihat dulu dari pola di tanggal 10 Oktober ya sampai tanggal kurang lebih di 11 Oktober ya. Jadi ini polanya kalau kita lihat ya, dia melengkung gitu ya, dia melengkung terus dia naik lagi ya kan. Nah ini kalau dia kita lihat ini ini tanggal 12 Oktober ya kan ke tanggal 13 Oktober sama polanya. Lalu ini kalau kita perhatikan ya dari tanggal 16 Oktober ke tanggal 18 Oktober gitu ya, ini pola juga sama melengkung ya. Lalu ini juga sama, jadi dia membentuk sebuah wadah terlebih dahulu ya, dia koreksi dulu ya, ini dari tanggal 18 Oktober ya kemarin. Lalu ini breakout sama dia itu tadi malam kurang lebih jam 12 malam ya, kalau kita di sini jam 12 malam dia breakout dan saat ini dia closing di 17 ya 1973 gitu, dengan high-nya itu 1977. Jadi hampir mendekatin range 1980 ya. Oke, kalau kita lihat itu ini adalah range 1980, di mana range ini ya. Jadi kalau kita perhatikan ini bisa dikatakan final range-nya dia yang memang dituju ya di time frame yang besar, yaitu di daily time frame ini adalah resisten. Nah, yang perlu kita lihat di sini range-nya cukup besar dan memang harus berhati-hati ya. Ini high range ya banget ya, dari 1980 ke 1987 gitu ya di sini. Ini kalau kita lihat ya, memang terlihat ada multiple rejection yang memang cukup signifikan untuk area ini, karena bisa dikatakan untuk area ini juga area penentuan apakah si gold ini akan melanjutkan penaikan ya ke angka 2000 ya, atau melanjutkan penurunan kembali ya ke angka 1800 untuk nutup gapnya dia itu sendiri gitu. Oke. Karena kalau kita lihat di sini memang si gold ini sendiri ya masih tercemar oleh sentimen perang ya, seperti yang kita tahu antara Hamas dan Israel itu masih memanas ya, bahkan menyebar ke beberapa negara. Kalau kita perhatikan ya teman-teman ya, itu yang menyebabkan si gold ini masih menunjukkan kenaikannya gitu. Lalu kalau kita lihat memang kemarin itu kan ada Biden ya, ada speech ya. Nah, itu ada power speech ya, itu jadi sama Om Biden. Kalau lebih tepatnya kalau kemarin itu kalau kita lihat ya, sebentar kita make sure dulu. Jadi nanti siang lah saya coba koreksi ya, maksudnya saya coba ambil data pentingnya atau apa yang di speech sama dia di situ ya, outlooknya dia ya, ada Om Powell, nama itu Om Powell speech di jam 11 malam ya. Jadi nanti saya akan rekap, saya kasih ke sini. Intinya kalau kita perhatikan memang kemungkinan besar itu masih hawkish untuk fit itu sendiri gitu. Tapi ya karena memang posisinya si gold ini masih ada sentimen perang ya, makanya untuk kenaikannya masih dilanjutin sama beberapa atau sama pelaku pasar gitu. Kalau untuk hari ini ya, untuk newsnya itu masih belum ada. Oke, belum ada untuk newsnya karena ini masih bintang 2 semua. Ada FOMC member speech yaitu di jam 8 malam sama di jam 23.15 ya. Tapi seperti biasa ini hari Jumat ya teman-teman ya. Jadi ya kalau kalian tahu hari Jumat ini harus hati-hati gitu ya, karena kalau kita lihat memang selama 2 minggu berturut-turut deh ya, untuk hari Jumat ini even itu nggak ada news ya, tetap pergerakan itu bisa sangat ekstrim gitu. Masih ya, kalau kalian masih ingat untuk yang Jumat kemarin dia naik sampai kurang lebih 3,4% ya, tanpa koreksi sama sekali. Ada hanya koreksi 1 kali ya. Lalu Jumat kemarin ini lagi ya, dia juga melakukan penurunan yang cukup signifikan juga ya. Jadi memang harus berhati-hati, ini hari Jumat kita harus lebih bisa manage ya trade-nya kita lagi gitu ya. Jadi kalau kita lihat memang ini udah mendekatin sell zone yang benar-benar
kuat ya, bahasanya benar-benar kuat. Kalau kita secara technically ya, technically ini sell zone yang cukup kuat ya, di tanggal 22 Mei, kemudian 24 Mei ya kan, kemudian 2 Juni ya, 1 Juni, coba lagi sama 18 Juli ya kan, 20 Juli, lalu coba lagi 27 Juli ya. Selama maksudnya dari awal tahun ini ya, semenjak dia breakout di bawah 1980, dia memang agak kesusahan untuk nge-break si zona ini gitu ya. Jadi dalam artian kata kuat itu tetap masih ada apa ya, resikonya. Cuma memang secara resiko kita sudah tahu nih, kalau kita ada di apa, key level ya dari si gold ini sendiri, yaitu 1980 gitu. Nah ini dia mencapai 1980 ya, dari 1810 itu kurang lebih 2 mingguan ya, dia benar-benar nyampe di sini ya. Ini udah, kalau kita ini udah masuk ke minggu kedua ya, semenjak perangnya antara Israel sama Hamas ya. Dan itu dia udah sampai di key level, yaitu ini adalah level penentuan gitu. Jadi kalau misalkan malam ini ya, itu dia bisa close di atas 1987 ya, maka bisa kita pastikan untuk area dia ini ya, atau bisa dikatakan untuk si gold ini bisa melanjutkan kenaikan kembali ya, kurang lebih ke level harga terdekatnya deh. Kita lihat kalau terdekatnya itu di 2008 ya, 2008, kemudian di angka 2000 juga. Kalau kita di sini 2008 sama 2022 gitu ya. Ya mungkin belum sampai 2023 di sini. Kayak itu ya, ini kenaikan terdekatnya dia. Kalau dia berhasil break dari current height-nya dia itu di 1987 gitu. Tapi perlu kita sadarin ya, kalau untuk area 1980 ke atas sampai 2008 ini ya, ini banyak spike. Nah kita pelajarin dari sebelumnya nih, ada spike yang cukup panjang ya, lalu dia close ya di bawah 1987 kembali gitu. Nah ini harus kita hati-hati juga ya, kita antisipasi spike ya. Jadi kalau kita mau ambil selling point ya, paling kita tuh bisa ambil selling point dari 1980 ya ke 1987, tapi harus hati-hati ya, tetap gunakan stop loss ya. Lalu kita juga bisa tunggu di angka 2007 gitu, 2007 ya atau 2008 dengan stop loss juga. Kalau kita lihat cukup jauh ya, memang stop lossnya nanti 2007 2008, stop loss 2014 lah gitu ya. Begitulah pokoknya ya, kalian sesuaikan aja, pokok kita bisa ngambil height-nya dia gitu. Tapi let's see nanti bagaimana ke depannya. Karena kalau kita lihat secara technically ya, untuk si gold ini masih bullish ya. Dan memang kalau kita perhatikan lagi, kalau misalkan hari ini dia mau koreksi ya, itu koreksi terdekatnya untuk si gold ini sendiri itu ada di harga break kemarin, yaitu di 1961 ya atau 1962 di harga break yang kemarin nih ya. Ini adalah koreksi area support terdekatnya dia gitu. Jadi dari 1960 kalau misalkan ada kesempatan untuk cari buy ya, jadi selama perangnya belum sirna dan masih bisa digoreng, itu kita masih bisa kesempatan untuk cari buy di 60-an ya, dengan target kita kurang lebih di 80 ya, 87 sampai tertinggi di 2008 sampai 2022 gitu ya. Pokoknya ini penentuan lah untuk hari ini, penentuan ya, apakah si tren ini akan melanjutkan kenaikannya ke atas ya, atau dia pullback dari sini gitu. Pullbacknya kemana ya, syukur-syukur dia bisa nutup gap yang ada di 1833 ya, di area-area sini sampai 1850-an ya gitu ya. Jadi di ada gap ya di sini. Nah itu harapan kita gitu. Kalau dia belum bisa pullback sini, berarti kemungkinan besar dia itu akan nutup gap ya. Tapi kalau dia udah nggak pullback di area 87, nggak pullback di 80-an ya kan, nah itu agak bahaya. Artinya dia akan cenderung untuk melakukan kenaikan ke atas lagi, atau melanjutkan kenaikannya ke atas gitu teman-teman ya gitu. Oke, itu untuk gold hari ini gitu. Karena kalau kita lihat dari DXY, nah jadi kalau untuk gold kita bahas langsung ke level yang cukup besar ya untuk gold hari ini gitu. Nah kalau kalian lihat, memang kemarin itu juga kan saya bilang kalau break dari 62 ya memang lebih bagus untuk cari buy gitu. Itu juga saya sudah share di channel Telegram ya, yang pas saya share pola-pola seperti ini gitu. Itu udah saya share
Jadi tapi sayangnya dia itu breaknya di jam 12 malam. Jadi ketika kita udah nggak lihat market ya, langsung di break sama dia, makanya nggak kedapatan buy. Paling nanti tunggu dia koreksi lah ke 60-an ya, kalau ada kesempatan 60 buy zone yang pertama ya. Terus atau nggak di 40-an ya, 40-an sini 40 atau 45 ya, kayak kemarin nih 40 45 itu bisa jadi buy zone kita juga gitu. Kalau kalian ingat ya 60 sampai 45 40 ini kita boleh pantau untuk jadi buy zone kita, atau ya di sini. Nah di sini nih ada lagi di range kita daily ya, di 1932 ya sampai 1930 itu ada buy zone juga, ada order block ya sampai 1908 ya, ini order blocknya. Lalu kalau kita lihat dari DXY hari ini, memang DXY nggak begitu signifikan, bahkan DXY ini masih sideways ya. DXY reject di level 106.47 ya sampai 106.78 gitu. Jadi dia masih reject di range ini ya. Ini range rejection dari DXY ya, 106.55 sampai 106.75 gitu. Untuk saat ini DXY masih bertahan di area support. Golden ratio-nya dia itu di 561, yaitu 106.16 sampai 106.013 gitu. Ini support levelnya di DXY gitu. Ya selama dia masih bertahan sini, dia masih akan coba naik lagi untuk DXY gitu. Tapi kalau DXY break dari current high-nya, current low-nya dia di sini, maka potensi dan untuk retest kembali ke level 105.6 ya. Di sini ini level pentingnya untuk si DXY itu ya, harus kita perhatikan lagi gitu. Nah khawatirnya kalau DXY berhasil break ya, emas ini lanjut naik lagi gitu, karena memang secara sentimen emas masih bullish ya. Tapi korelasi antara DXY sama emas tuh masih belum begitu signifikan gitu ya. Untuk hari ini aja emas masih dibuka merah, di zona merah dibukanya, jadi perlu diwaspadain. Kemudian kita lihat lagi US 10Y ya, ini juga dia naik ya kemarin kalau kita perhatikan gitu. Jadi memang kalau kita perhatikan untuk sentimen gold ini ya masih benar-benar murni ya dipengaruhi oleh sentimen perang gitu. Jadi geopolitik itu masih menjadi pengaruh utama. Makanya kalau kita lihat ya update berita mengenai geopolitik dan itu masih memanas, berarti masih saatnya untuk beli si emas ini sendiri gitu. Emas ini kapan bisa dijual? Sampai benar-benar dari perang itu sendiri ya, atau dari geopolitiknya itu ada apa ya bahasa itu, ada pihak yang mulai meredakan atau ada mulai pihak yang melakukan gencatan senjata dimulai ya kan. Nah itu kita baru bisa looking untuk sell jangka panjang dengan target nutup gap yang ada di bawah sini gitu teman-teman. Jadi selama dia berita geopolitiknya masih terus memanas ya, maka gap yang di sini masih harus kita abaikan terlebih dahulu nih gitu. Pasti dia masih terus incer untuk naik ke atas lagi gitu. Jadi untuk hari ini ya kita bisa perhatikan untuk key levelnya yaitu 1980 ya, karena udah dekat nih, ini 73 kemarin aja dia close di, dia height-nya itu di peak-nya di 1977 gitu kan. Ini udah 1980 1987 ya, ini perlu kita perhatiin. Ini jadi area pantauan kita khusus ya hari ini gitu. Oke, itu ya. Sama kalau kita mau buy nanti 1960 ya atau 1940-47 lah di sini. Ini jadi buy zone kita. Tapi kalau kita mau entry pastikan punya double confirmation terlebih dahulu gitu ya. Oke, gitu ya. Karena memang harus lebih hati-hati ya seperti yang saya bilang kemarin. Oke. Paling itu kalau dari saya ya, karena supaya menghemat waktu juga ya. Jadi itu. Jadi kalau misalkan kalian mau tanyakan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya. Kemudian kalau kalian mau diskusikan ya, atau misalkan ada yang mau diberikan pandangan atau insight yang lebih lanjut, itu boleh banget kalian berikan di kolom komentar ya. Jadi kita bisa sama-sama berbagi insight dan juga kita bisa sama-sama memberikan yang terbaik di dalam market untuk hari Jumat ini gitu. Oke, jadi gitu kalau dari saya. Oke, kita coba review sebentar untuk Euro USD ya. Jadi kalau kita perhatikan Euro USD ini masih in range ya, di dalam range. Nah dia pullback dari golden zone nya dia ya, saat ini masih kepentok di resisten, kurang lebih itu resistennya di level 589 sampai 616 gitu untuk Euro USD. Jadi masih sama dengan penjelasan di minggu untuk
video hari Rabu kemarin ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi untuk GBP USD. Untuk GBP USD juga masih sama ya, di sini dia masih dalam range area trading kita ya. Jadi untuk video penjelasan juga masih sama seperti hari Rabu kemarin, belum ada perubahan mapping. Nah, di sini dia memang kalau kita pantau ada sedikit melenceng atau break ya, structure ya, di sini structure dari sideway-nya dia. Tapi dia akhirnya berhasil close lagi di atas 221.22 ya, sampai 21.37 ini gitu. Artinya ini masih jadi area supportnya dia, dan secara daily ya kalau kita lihat di sini untuk daily-nya itu masih belum break ya. Jadi daily-nya masih belum break gitu teman-teman. Oke. Nah, gitu kalau dari saya sekian. Terima kasih. Nanti kalau misalkan ada perubahan mapping ya untuk gold terutamanya, atau ada insight baru, akan saya share lagi di channel Telegram di Trading ID. Jadi stay tune aja ya. Bagi kalian yang belum subscribe channel Telegram, itu ada di link deskripsi video gitu. Oke. Paling gitu ya kalau dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.